Halo semuanya, balik lagi pada video kali ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan oksigen tubuh dan membuang sisa-sisa metabolisme berupa karbon dioksida. Sistem ini memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan dan kebugaran seseorang. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi secara mendetail mengenai definisi, fungsi, komponen, mekanisme, tahapan, gangguan, dan upaya pencegahan penyakit terkait sistem pernapasan. Definisi dan fungsi sistem pernapasan. Yang pertama, definisi. Sistem pernapasan adalah serangkaian organ yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara tubuh dan lingkungan. Yang kedua, fungsi. Fungsi utama sistem pernapasan adalah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dan membuang karbon dioksida sebagai produk sisa metabolisme. Selain itu, sistem pernapasan juga berperan dalam menjaga keseimbangan pH darah, mengatur suhu tubuh, dan melindungi tubuh dari patogen yang masuk melalui sistem pernapasan. Komponen utama sistem pernapasan. Yang pertama, saluran atas. Saluran atas terdiri dari hidung, faring, dan laring. Berfungsi untuk menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara yang masuk. Yang kedua, saluran bawah. Saluran bawah terdiri dari trakea, bronkus, dan bronchus. Berfungsi untuk menyalurkan udara ke dalam tubuh dan keluar dari paru-paru. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama dalam sistem pernapasan. Terdiri dari alveolus, alveolus yang memungkinkan pertukaran gas dan oksigen serta karbon dioksida. Selanjutnya, mekanisme pernapasan. Yang pertama, inspirasi atau inhalasi. Proses pemasukan udara ke dalam paru-paru terjadi saat diafragma dan otot antarkosta berkontraksi, sehingga volume rongga dada bertambah dan tekanan udara di dalamnya menjadi rendah. Yang kedua, ekspirasi atau ekshalasi. Proses pengeluaran udara dari paru-paru terjadi saat diafragma dan otot antarkosta relaksasi, sehingga volume rongga dada berkurang dan tekanan udara di dalamnya menjadi tinggi. Yang ketiga, pertukaran gas. Pertukaran gas merupakan proses difusi oksigen dari alveolus ke darah dan difusi karbon dioksida dari darah ke alveolus. Terjadi saat udara bersentuhan dengan pembuluh darah kapiler di dinding alveolus. Tahapan pernafasan. Yang pertama,
bagian bawah sampai ke alveolus. Yang kedua, pertukaran gas. Oksigen berdifusi dari alveolus ke dalam kapiler darah, sedangkan karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah ke alveolus. Yang ketiga, ekshalasi. Udara yang mengandung karbon dioksida dikeluarkan melalui saluran pernapasan bagian bawah dan atas, keluar dari hidung atau mulut. Selanjutnya, gangguan sistem pernapasan. Yang pertama, gangguan yang terjadi pada sistem pernapasan yaitu asma. Asma merupakan penyempitan saluran pernapasan yang menyebabkan kesulitan bernapas, ditandai dengan batuk, mengih, dan sesak napas. Selanjutnya, gangguan sistem pernapasan yang kedua adalah pneumonia, infeksi pada paru-paru yang menyebabkan peradangan dan penumpukan cairan, menghambat pertukaran gas. Yang ketiga, PPOK. PPOK merupakan penyakit paru obstruktif kronis, yaitu penyempitan saluran napas yang bersifat progresif dan irreversibel. Selanjutnya, gangguan sistem pernapasan tuberkulosis. Tuberkulosis merupakan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke organ yang lain. Selanjutnya, pencegahan penyakit sistem pernapasan. Nah, penyakit pada sistem pernapasan ini dapat dicegah dengan beberapa cara. Nah, cara-caranya yaitu yang pertama, olahraga teratur. Aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kapasitas paru-paru dan memperkuat otot-otot pernapasan. Yang kedua, hindari merokok. Merokok dapat merusak saluran pernapasan dan meningkatkan risiko berbagai penyakit paru-paru. Selanjutnya, vaksinasi. Vaksin dapat melindungi dari beberapa penyakit menular dan menyerang sistem pernapasan. Yang terakhir, lingkungan yang bersih. Lingkungan yang bersih menghindari polusi udara dan debu dapat mencegah iritasi dan infeksi pada saluran pernapasan. Nah, jadi teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan saran mengenai sistem pernapasan manusia. Jadi, sistem pernapasan manusia merupakan sistem yang kompleks dan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Memahami definisi, fungsi, komponen, mekanisme, tahapan, serta potensi gangguan sistem pernapasan dapat membantu kita mengidentifikasi dan mencegah berbagai penyakit terkait. Dengan menerapkan gaya hidup yang sehat, kita dapat menghindari beberapa penyakit sistem pernapasan dengan menjaga lingkungan yang bersih dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Kita dapat menjaga sistem pernapasan tetap berfungsi secara optimal.